Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahwasanya seorang muslim berkewajiban untuk menciptakan hakikat, mewujudkan hakikat tauhid yang sempurna dalam dirinya, dan dia tidak boleh mengotori kesempurnaan tauhidnya tadi, merusak kesempurnaan tauhidnya kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Ya, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Ya, dan syirik ya yang dimaksud ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah syirik kecil. Ya, jadi syirik kecil itu ada yang berupa ucapan-ucapan ya, dan ada juga yang berupa perbuatan-perbuatan. Maka ya bagaimana caranya kita untuk mengenal ya dan membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil. Dan tentunya ya kita ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan sekutu bagi Allah, maka kewajiban kita untuk menghindarinya tanpa melihat ya dia tersebut besar atau kecil. Ya. Fala taj'alu lillahi andada, kata Allah. Maka jangan engkau jadikan sekutu. Maka kita harus hindari, harus tinggalkan. Jangan sama sekali menjadikan sekutu bagi Allah. Baik itu nanti hasil yang ditimbulkan adalah syirik kecil ataupun syirik akbar, ya dua-duanya harus kita hindari. Ya, jadi maksud kita ya ingin menentukan bagaimana cara membedakan antara syirik akbar dengan syirik asghar ini bukan berarti ya kita boleh saja atau sah saja untuk melakukan syirik asghar, ya syirik kecil, bukan. Tujuannya adalah ya agar kita lebih berhati-hati. Ya, karena dalam beberapa riwayat disebutkan, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya tentang perkataan Ibnu Abbas mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat 22 tadi, yaitu firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ibnu Abbas mengatakan al-andadu huwa syirku. Ya, tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu itu adalah syirik. Kemudian beliau mengatakan akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail. Yang mana sebagian dari kesyirikan tadi itu sangat tersembunyi. Ya, tidak mudah untuk diketahui dan tidak sadar sebagian orang melakukannya karena dia tersembunyi. Akhfa min dabibin namli, yang dia tersebut lebih samar daripada langkah atau rayapan seekor semut yang merayap ala safatin sauda, di atas batu hitam fi zulmatil lail, pada malam yang gelap gulita. Jadi sebagian kesyirikan yang ada pada umat ini sangat-sangat samar dan sangat-sangat tidak kelihatan. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan saking dia tersebut tersembunyinya dan tidak kelihatannya oleh sebagian umat, beliau menggambarkan bagaikan semut hitam yang merayap di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Jadi sebagian orang mereka tidak menyadari karena saking tersembunyinya, saking tidak jelasnya bagi dia, saking tidak kelihatannya bagi dia perbuatan syirik tadi, tanpa sadar ternyata dirinya sudah dililit, ternyata di sekelilingnya sudah menumpuk ya perbuatan-perbuatan syirik yang sudah biasa dia lakukan. Nauzubillah, ini kan sangat berbahaya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari perbuatan syirik ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita agar kita berlindung, karena sebagian kita tidak menyadari dan tidak melihat dan tidak dia tersebut merasakan, tidak mendeteksi adanya perbuatan syirik yang sudah dekat, yang sudah ada di hadapan matanya, atau bahkan sudah berulang kali dia melakukannya. Maka kalau kita lihat pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, lihatlah beliau ini seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak keturunannya dari perbuatan syirik, karena beliau tahu di antara kesyirikan ini ada yang sangat sulit sekali dideteksi. Ya, sulit
dirasakan oleh sebagian umatnya. Maka beliau berdoa, dan doanya diukir oleh Allah dalam Al-Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, untuk melakukan penyembahan atau melakukan kesyirikan dengan menyembah berhala. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang diutus oleh Allah, yang gelarnya adalah Abul Anbiya, Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, karena dari keturunan beliau tersebut, dari dua jalur, dari Hajar dan dari Sarah, itu lahir nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Abul Anbiya. Para ulama menyebutkan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Anaknya dari dua istrinya itu merupakan nabi dan mendatangkan keturunan-keturunan dari nabi. Di antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan keturunan anak Nabi Ibrahim, yaitu Ismail alaihi salam. Beliau meminta kepada Allah. Kenapa beliau memohon kepada Allah agar beliau yang diberikan wahyu oleh Allah dijauhkan oleh Allah dari perbuatan syirik, dan meminta agar anak keturunannya? Karena sebagian syirik tersebut sangat tersembunyi, tidak disadari oleh sebagian orang, dan itu sangat berbahaya sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa huwa antaqul wallahi wa hayatika ya fulan. Ibnu Abbas mengatakan, di antara bentuk syirik, bentuk kesyirikan yang mungkin tersembunyi atau tidak disadari atau sangat sulit terdeteksi oleh sebagian orang, tidak disadari oleh sebagian orang, ini merupakan bagian dari perbuatan syirik, ketika dia bersumpah dengan nama Allah dan menggandengkan nama Allah tersebut dengan suatu yang lain. Ibnu Abbas mengatakan contoh dalam athar ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan di antara bentuk syirik yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah ketika seorang mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Bersumpah dengan Allah dan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia bersumpah dengan nama Allah, akan tetapi sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut salah satu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dia gandengkan. Dia menggunakan kata-kata wa, yaitu waw, huruf waw dia gunakan. Wallahi wa hayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Yang seharusnya ketika kita bersumpah, maka tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan Allah atau dengan namanya atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang kalian. Dengan bersumpah dengan menyebut nama leluhur kalian. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan bentuk menyekutukan Allah. Karena sumpah tersebut artinya mengagungkan sesuatu. Ketika kita bersumpah dengan Allah, maka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita campur atau kita gandengkan atau kita sejajarkan sumpah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bersumpah kepada makhluk, maka kita telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah, dan secara otomatis kita sudah jatuh kepada perbuatan syirik tanpa kita sadari. Dan ini sangat berbahaya. Makanya Ibnu Abbas memberikan gambaran yang sangat detail tentang kesyirikan yang akan terjadi pada umat ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam minta perlindungan kepada Allah agar Allah jauhkan dari perbuatan syirik, dan agar anak keturunannya Ishak, Ismail
dan di antaranya Nabi kita Muhammad dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan bahwasanya kita harus tahu bahwasanya Allah Maha Pencemburu ya kepada hambanya dalam masalah beribadah. Ketika kita beribadah dan kita menggandengkan atau menduakan Allah dalam masalah ibadah, Allah tidak akan pernah ridho. Dan buktinya salah satu, walaupun kita bersumpah kemudian kita mengikutkan nama makhluk setelahnya digandengkan, ini tetap termasuk ke dalam perbuatan menduakan Allah dan termasuk dalam perbuatan syirik kecil. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perbuatan kecil ini, dan kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini.